Baiklah, Shalom pada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Pada semua jemaat Tuhan yang berada di luar sana yang sedang mengikuti live FB pada hari ini. Berapa hari ini? 10 Mei 2020. Jadi para jemaat Tuhan, selamat pagi. Dan secara khusus juga kepada semua jemaat SIB Kayau dimanapun Anda berada pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat Hari Universitas Dunia. Jadi seperti yang ditakvimkan dalam takvim SIB Kayau bagi tahun 2020, hari ini 10 Mei 2020 adalah tarikh bagi kita untuk merayakan Hari Ibu peringkat sidang. Jadi oleh karena kekangan PKPB, Anda yang berada di luar sana boleh merayakan bersama Hari Ibu di antara keluarga masing-masing, dengan beribadah, dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih setia dan cinta Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia, saya sendiri mengucap syukur dilahirkan dengan begitu baik, ya. Kita bersyukur karena telah dipelihara oleh keluarga ibu-ibu kita, dan sekarang kita menjadi dewasa pada saat ini. Dan ada di antara kita yang mungkin yang sudah punya kehidupan yang baik, ada kerja yang baik. Nah, itu oleh karena apa? Karena tungkus lumus daripada ibu bapak kita sendiri, ya, selama ini. Jadi mewakili ya, mewakili kepada semua jemaat, khususnya mewakili sidang jemaat SIB Kayau, Tuhan, saya mewakili semua jemaat mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua yang bergelar ibu ataupun yang akan menjadi ibu-ibu pada masa akan datang. Jadi ucapan selamat Hari Ibu kepada kita semua. Maka itu dengan itu saudara, sesuai dengan hari yang berbahagia pada hari ini, saya akan mengungsikan dan kita akan belajar daripada firman Tuhan satu tema yang indah untuk kita nikmati bersama, yaitu tajuknya menjadi istri yang cekap. Menjadi istri yang cekap, yang mana sebenarnya bahagian ini telah ditulis oleh Raja Salomo dalam kitab Amsal. Dalam kitab Amsal, ya, bagaimanakah menjadi istri yang cekap menurut Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Nah, lebih baik kita akan baca terlebih dahulu. Saudara boleh lihat Alkitab masing-masing dalam kitab Amsal dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama kita akan melihat Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Puji-pujian bagi istri yang cakap. Bukan cakap, memang dalam bahasa Indonesia itu cakap, tapi sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu cakap. Jadi kita akan lihat, saya akan baca, saudara mengirinya dalam Alkitab masing-masing. Ayat 10 berbunyi demikian dan seterusnya sampai ayat seterusnya. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat ke-12, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya.
Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ayat 17. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ayat ke-22. Ia membuat bagi dirinya permaidani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ayat ke-24. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Ayat ke-25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makan dan kemalasan tidak dimakannya. Ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah bunyi firman Tuhan dalam Amsal 31 dari 10 sampai 31. Puji-pujian bagi istri yang cekap, ya. Jadi inilah yang akan kita belajar, menjadi istri yang cekap. Bagaimana menjadi istri yang cekap? Bukan cakap, tapi cekap, ya. Nah, kata cekap didefinisikan ataupun diartikan, pengertiannya adalah cekap ini adalah yang sesuatu yang seorang yang mempunyai kemampuan, ya. Seorang yang mempunyai kepandaian, seorang yang mempunyai kesanggupan, dia ada keistimewaan lain daripada yang lain. Jadi saudara, istri yang cekap, saya pikir istri yang cekap ini adalah menjadi idaman kepada semua pria, kepada semua mereka yang bergelar suami. Saya pikir begitu. Sebab apa? Sebab istri di dalam keluarganya, dia mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Bukan hanya menjadi pendamping kepada suaminya yang tercinta. Saya pikir saya lebih senang kalau dalam hal ini saya menggunakan kalimat, kalau seorang istri itu yang mana dia mempunyai keterampilan yang baik, ya, dia mempunyai sikap yang baik, dia rajin, dia cekap, dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Nah, begitu. Nah, kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan. Bagaimana istri yang cekap itu menurut Amsal 31 dari 10 sampai ke 31. Ya, kita akan baca ini ayat, beberapa ayat yang sempat saya kongsikan kepada kita. Nah, yang pertama kalau kita lihat dalam ayat 10 sampai 31, 10 sampai 11, bunyi firman Tuhan seperti begini. Istri yang cekap, siapakah akan mendapatkannya? Ya.
11, ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Wah, hebat kalau begini. Sebab apa? Karena Alkitab berkata, seorang suami yang mendapat, seorang suami yang mendapat istri yang cekap, dia tidak akan mengalami kekurangan, dia tidak akan mengalami kerugian, melainkan keuntungan yang didapat oleh suami yang memperoleh istri yang sedemikian. Dan dikatakan juga bahwa suaminya tidak ada keraguan atau curiga daripada suami kepada istri tersebut. Saudara, begini selalunya saya tengok dalam media sosial, FB, dan yang saya mengherankan saya pikir saudara pun selalu lihat ini. Saya yang mengherankan saya bahwa pada tengah-tengah malam, di tengah malam sekalipun ada banyak perempuan muda, yang separuh umur kali begitu, tengah-tengah malam pun mereka masih apa itu? Dia make up di FB, dia kasih tengok bagaimana keadaannya, dia jual make up. Beginilah katanya, dia petung mukanya, cantik katanya. Tapi saya tengok macam ada jerawat juga. Jadi ternyata di sini saudara, wanita sangat suka kepada kecantikan. Dia suka kepada kecantikan dirinya. Dia ingin menjadi seorang yang rupawan. Dia ingin menjadi seorang yang cantik supaya nantinya orang tertarik bagi dirinya. Tapi saya mau berkata kepada kita di sini saudara, khusus kepada semua pria, semua orang yang bergerak lelaki, belum tentu sebab belum tentu orang yang cantik rupawan itu adalah perempuan ataupun wanita yang cekap. Belum tentu dia seorang yang punya kemampuan, belum tentu dia mempunyai kepandaian, belum tentu dia punya kemahiran, belum tentu dia membawa keuntungan pada keluarga kita nanti. Silap hari bulan, orang dusun bilang, silap hari bulan, orang yang cantik rupawan itu nantinya tidak tahu mengurus keluarganya sendiri, tidak tahu mengurus anaknya sendiri, tidak tahu masak, mungkin memasak pinjalam pun tidak tahu. Banyak orang tidak tahu masak pinjalam kan. Mau urus anak pun mungkin dia tidak tahu. Bila suaminya balik kerja, suaminya pula yang disuruh siapkan makanan. Ini berlaku dalam kehidupan, dalam era modern seperti ini berlaku. Saya mendengar beberapa keluhan suami, bukan banyak orang tapi beberapa. Dikatakan bahwa keluhan-keluhan tersebut dikatakan bahwa istrinya malas masak. Bila suaminya balik daripada kerja, si suami pula yang disuruh siapkan makan minum. Apa? Ciri-ciri beginikah istri yang cekap di dalam kehidupan seperti dinyatakan oleh firman Tuhan? Ciri-ciri beginikah wanita ataupun kaum Hawa yang memberi keuntungan pada suaminya? Ciri-ciri beginikah istri yang cekap? Dan yang lebih parah saudara, ada juga istri yang mementingkan diri. Ada juga istri yang mementingkan hanya mementingkan kecantikan, kemolekannya dirinya sendiri. Saya tidak kata bahwa sang istri ini tidak boleh cantik bagi suaminya. Sebab bila istri cantik, suaminya tidak cari orang lain, perempuan lain. Tetapi lihat dulu, lihat juga kemampuan keuangannya bagaimana. Sebab ini tidak. Kadang-kadang ada juga wanita ini, istri ini tidak melihat kemampuan keuangan keluarganya. Dia suka
beli itu dan ini. Kadang-kadang dia mau berbelanja, dia mau beli barang yang masih ada banyak di biliknya. Saudara, bukankah ini perbuatan yang merugikan? Bahkan boleh menjadi pembaziran dalam keluarga. Jadi Alkitab berkata, kalau boleh engkau menjadi seorang istri yang cekap dalam keluargamu, maka suamimu akan beroleh keuntungan yang besar. Suamimu akan merasa bangga dan berbahagia kalau engkau cekap dalam kehidupanmu. Itu dalam ayat 10 dan ke-11. Dan seterusnya saudara, dalam ayat yang ke-12. Apa kata firman Tuhan dalam ayat yang ke-12? Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Istri yang cekap akan mengabdi pada suaminya walau apapun terjadi. Istri yang cekap adalah seorang istri yang setia kepada suaminya, walaupun mungkin suaminya ada berbuat jahat padanya, walaupun suaminya mungkin kadang menyinggung perasaan hatinya, ataupun walaupun suaminya seorang yang hidup dalam kekurangan dengan harta, seorang yang miskin ataupun yang hidup sederhana saja. Tetapi saudara, istri yang cekap ini selalu berbuat baik terhadap suaminya, selalu menerima sebagaimana keadaan suaminya. Nah, coba kita renungkan sebentar. Kita renungkan sebentar, hai saudara-saudari, yang bergelar kaum Hawa ataupun istri. Apakah selama ini engkau sudah berbuat yang terbaik buat suamimu? Walaupun mungkin suamimu kadang bersikap tidak pantas terhadapmu, ataupun mungkin baru saja kita dengar perkataan yang memedihkan hati, menyakitkan hati, kita sudah berpikir begini, suami saya tidak sayang saya lagi. Suaminya tidak cinta saya lagi. Ada begitu. Sudah berpikir, baru perasaan yang menyakitkan hati ataupun menyinggung, mungkinlah. Lalu ada pula yang berikhtiar mau bercerai. Saya berkata seperti begini karena ini kejadian selalu berlaku dalam dunia. Makanya kita lihat begitu banyaknya perceraian terjadi di dalam dunia ini, saudara. Saya dengar bahwa ada seorang ibu, ataupun istri yang meminta ataupun dia meninggalkan suaminya hanya karena suaminya tidak bayar bil hospital, bil pendaftaran. Kamu tahu kan, yang pendaftaran kalau yang pakar itu baru 5 ringgit, kalau yang yang rawatan biasa itu baru bil pendaftarannya 1 ringgit. Baru itu tidak dibayar, dia marah betul, lalu dia tinggalkan suaminya. Dia balik ke rumah, dia mau bercerai dengan suaminya. Saudara, ini baru bayar bil, belum lagi karena penampar, sudah mau tinggalkan suaminya. Saudaraku, Alkitab berkata, istri yang cekap tidak berbuat jahat pada suaminya. Jadi untuk suami-suami pun begini ya, saya berkata kepada saudara, kalau istrimu sudah berlaku yang terbaik, yang semampunya buatmu, jadi di pihakmu pun berbuatlah baik pada pasanganmu seumur hidupmu. Kalau engkau mau istri berbuat baik seumur hidupmu, engkau pun berbuat baiklah, berusahalah sebaiknya seumur hidupmu. Itu dalam ayat yang ke-12. Terusnya dalam ayat ke-13 sampai yang ke-15 ya. Berkata seperti begini. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya
dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Dari ketiga ayat ini dikatakan seorang istri yang cekap, seorang istri yang cekap ini, dia tidak hanya bergantung kepada hasil pendapatan suaminya saja, ya. Alkitab berkata bahwa istri yang cekap ini adalah seorang istri yang bila mana ia seorang yang senang untuk bekerja. Dia senang untuk bekerja. Ia seorang yang rajin berusaha. Istri ini rajin berusaha. Saya tidak kiralah apa yang mau diusahakannya. Mungkin istrinya punya kerja jabatan ataupun punya perusahaan sendiri, di bandar, tapi istri di rumah mungkin dia boleh dia berusaha sendiri, dia mau berkebun di depan sebagaimananya. Saya dengar, saya lihat di media sosial ada keluarga yang memanfaatkan halaman rumahnya saja dengan pendapatan menanam sayur-sayuran saja, sayur-sayuran organik, dan pendapatan bulanan hanya di laman rumah 3.000 satu bulan. Saudara pikir begitu? Nah, istri yang cekap ini adalah seorang istri yang rajin bekerja. Dia tidak hanya memikirkan, dia tidak hanya bergantung kepada pendapatan suaminya saja, tapi dia senang bekerja. Dia seorang rajin bekerja. Dia seorang yang punya keinginan mau memenuhi, bahkan menambahkan hasil pendapatan dalam keluarganya, dalam rumahnya. Dan seorang istri yang cekap, saudara, dia bukan seorang pemalas. Ya, katakan bahwa bukan seorang pemalas. Lihat dalam ayat yang ke-15. Dalam ayat 15 berkata, istri yang cekap ini dia suka bangun. Saya dengar baik-baik. Istri yang cekap ini dia suka bangun awal lagi, subuh lagi, ya, malam ataupun masih malam lagi, masih subuh lagi, dia sudah bangun menyediakan juada bagi keperluan keluarganya, makanan suami dan anak-anaknya. Tetapi sekarang yang malangnya, saudara, sekarang, ada banyak ibu-ibu muda yang baru kawin, malas bangun awal menyediakan keperluan suaminya, keluarganya, mertuanya. Kadang-kadang ada yang main handphone sampai tengah malam, sehingga dia lambat bangun sediakan makan minum keperluan keluarganya. Saya pikir mungkin itu sebabnya ada banyak ibu-ibu yang sudah berumur, yang tua ini lebih awal datang ke gereja dibanding dengan ibu-ibu muda. Karena selalu lewat, ya. Saya pernah dengar dulu, saya tidak tahu saya pernah dengar begini, ya. Ada menantu perempuan ini ditegur oleh ibu mertuanya. Kenapa? Sebab dia lambat keluar bilik waktu pagi, lambat menyediakan keperluan bagi keluarganya. Ya, sampai si ibu mertua ini tegur, kenapa dia begini? Apakah ini sudah jadi kebiasaan? Nah, saya pikir, ya, ini berlaku. Nah, maka itu hai kepada semua ibu-ibu yang berbakti di rumah atau dimanapun pada hari ini. Mungkin kita ada pengalaman seperti begini, ya. Mungkin kita pernah mendengar, ya. Mungkin ini berlaku di antara keluarga kita, dan sehingga kita tersenyum. Betul, juga ada berlaku dalam rumah saya. Sebab mungkin ada anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu, menantumu yang bangun lewat daripadamu. Sebab ini sudah menjadi kebiasaan dalam hidup mereka. Maka itu, saudara-saudari, saya mengajak kepada semua wanita-wanita yang masih muda, ya, kepada wanita yang masih belum kawin saat ini, ya, belajarlah daripada orang tuamu, belajarlah pada ibumu, dan supaya bila engkau sudah kawin nanti, engkau nanti menjadi seorang istri yang cekap, ya. Suatu hari nanti bilang engkau kawin, engkau menjadi seorang istri yang cekap seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan dalam Amsal. Dan supaya nanti
suamimu beruntung, ya, dia beruntung karena mendapatkanmu. Itulah yang kita mau. Ya, jadilah wanita yang cakap. Itu 13 sampai 15. Dan kita akan lihat dalam ayat 16 sampai 17 pula. Ayat ke-16 sampai ayat ke-18. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Saudara, kadang-kadang keuangan dalam sebuah keluarga, keuangan dalam sebuah keluarga sangat bergantung pada kebijakan istri, ya. Dan sejauh mana kepandaian seorang istri mengatur keuangan dalam keluarganya, ya. Sebab istri yang cekap, ya, istri yang cekap tahu bagaimana menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya sehingga keuangan keluarganya teratur, ya. Keuangan keluarganya teratur. Apalagi kalau saat ini menghadapi masalah pandemik, ya. Ada penyakit yang menular. Jadi dalam hal inilah para kaum ibu mempraktikkan kebijaksanaannya di dalam mengawal, dalam menggunakan keuangan, bukan sewenang-wenangnya, ya. Keuangan harus dipergunakan secara teratur, ya, dalam keluarga supaya keluarga tidak mengalami kerugian, ya, dan akan ada persiapan untuk masa depan, ya. Kita hidup bukan 23 bulan, 23 tahun, tapi ya begitu lama. Makanya perlu ada kebijakan, perlu ada kecekapan. Nah, dalam ayat 20, ya. Dalam ayat 20 berkata seperti begini. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Nah, ini pula kebaikan seorang istri, ya. Kebaikan seorang istri yang cekap. Istri yang cekap adalah seorang istri yang murah hati, ya. Bagaimana? Engkau murah hati? Seorang yang murah hati, seorang murah hati ini dia suka menolong orang susah, seorang yang suka menolong yang lemah. Istri yang cekap tidak segan-segan untuk membantu sesamanya manusia yang tidak mampu, ya. Ada kasih yang baik, lemah lembut, ya, kepada yang lain. Jadi kepada orang yang lemah saja, seorang yang tidak mampu saja, dia seorang istri yang dapat menyatakan kebaikannya, apalagi dalam keluarganya, apalagi kepada suami, apalagi dalam kehidupan suami dan anak-anaknya. Tetapi coba kalau seorang istri yang tidak murah hati, ya. Coba kalau seorang istri yang kedaput, kalau dia mau memberi pun kepada orang lain mungkin karena keterpaksaan. Kalau dia memberi pun kalau boleh yang tidak terbaik. Kamu tahu saya katakan yang tidak terbaik begini. Saya bagi contoh saja. Saya bagi contoh. Kalau dia membeli barang, membagi. Kalau dia memberi barang pun yang dia bagi, yang sudah dia tidak mau pakai lagi. Itulah. Ataupun yang saya boleh katakan, yang barang second hand baru dia mau bagi. Saudara, apakah menurut kita ini perbuatan seorang yang baik? Apakah ini perbuatan ciri-ciri seorang istri yang cekap, yang baik dalam kehidupan seperti ini dinyatakan oleh firman Tuhan? Jadi kalau kita inginkan yang terbaik Tuhan, kalau kita ingin supaya orang lain berbuat terbaik untuk kita, kita pun dalam hal ini seharusnya terlebih dahulu melakukan yang terbaik buat saudara-saudari kita, siapapun dia. Saya pernah dengar khotbah seorang hamba Tuhan begini. Dikatakan begini. Dia katakan bahwa dalam khotbahnya,
Dia punya cerita. Bapak saya mengajarkan kepada saya begini katanya. Bapak saya katakan bahwa kalau kamu memberi kepada seorang hamba Tuhan, apapun beri yang terbaik. Kalau bapak saya memberi buah durian kepada pastor, katanya dia pilih yang paling besar dan pilih yang paling baik. Dia tunggu dulu ya. Kalau itu ada yang hitam kayak yang buruk, dia tidak akan bagi ya. Karena dia mau bagi yang terbaik saja. Ini kadang-kadang kita ini yang sudah kena kurik bosing pun kita bagi saja. Kalau itu yang kita tidak mau. Kita mau makan yang kita mau yang paling bagus. Kita mau jual yang itu yang bagus. Yang ini kita bagi. Kadang-kadang ada begitu. Tapi saudara begini. Kita lihat firman Tuhan. Kita belajar daripada firman Tuhan. Bagi yang terbaik. Ayat 21. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Oke. Saudara, dalam ayat 21 ini katakan seorang istri yang cekap, ia akan tahu apa yang harus ia perbuat sebelum atau ketika masalah yang datang dalam keluarganya. Kan datang, belum lagi dia sudah bersedia ya? Karena istri yang cekap itu adalah seorang yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatu kemungkinan yang mungkin berlaku dalam keluarganya. Dia tidak tahu ya, dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap, sudah bersedia. Ini dia yang dilakukan oleh istri ini. Nah, kita tahu dalam lumrah dalam keluarga kita, lumrah dalam dunia ini, memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa depan ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang sana. Walaupun kita sudah berdoa minta yang terbaik, Tuhan kalau boleh begini, bagilah yang terbaik dalam keluarga, lindungilah keluarga saya daripada masalah, musibah, bencana. Kami mau berdoa supaya kami diberi nafas hidup, umur yang panjang. Begitu kita minta. Kita tidak mau ada bencana berlaku dalam keluarga kita. Kita tidak mau mungkin ada kemiskinan tiba-tiba berlaku di tengah jalan. Saudara, kita tidak mau. Tetapi tiba-tiba saudara ada bencana berlaku, ada kemenangan berlaku ya? Saudara, dalam kehidupan Ayub, dia tidak tahu, dia seorang yang saleh hidupnya ya? Tetapi dia tidak tahu bahwa bila tiba-tiba bencana musibah berlaku dalam keluarganya, anak-anaknya mati, tiba-tiba kena bencana, semua harta bendanya hilang dan sebagainya. Dan kita tidak sebenarnya hal seperti ini kita tidak tahu akan berlaku pada masa akan datang. Ya, anak mungkin dapat kemenangan, suami meninggal dan sebagainya. Ya. Tetapi kepada semua kita yang bergelar istri, jadilah istri yang cekap. Dan persiapkanlah dirimu jikalau mungkin kita diperhadapkan segala kemungkinan yang tidak kita harapkan terjadi di masa depan. Maksudnya saudara, dalam ayat ke-21 ini, istri yang cekap adalah istri yang senantiasa mempunyai kesiapsiagaan dalam hidupnya menghadapi segala kemungkinan yang akan berlaku di masa depan sana. Ayat ke-22. Dalam ayat ke-22, ia membuat bagi dirinya permaidani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Saudara, sama seperti wanita-wanita yang lain, saya pikir istri-istri kita pun begitu ya. Pada umumnya istri juga memperhatikan kecantikan, kemolekan pada dirinya. Tetapi istri yang cekap ini bukan berdandan untuk mempamerkan dirinya yang cantik kepada orang lain, tetapi ia berbuat demikian hanya untuk suaminya agar terlihat tetap menarik ya. Tetapi dia juga tidak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang istri seperti kebanyakan orang lain yang hanya mementingkan kecantikan dan kemolekannya saja, tetapi mereka tidak cekap dalam hal mengurus keluarga sendiri. Ini banyak berlaku. Tetapi istri yang cekap ini,
Dia berdandan untuk suaminya, tapi dia cekap juga mengurus keluarganya. Ya. Saudara, saudari, hai engkau yang bergelar kaum hawa atau ibu, sesungguhnya Anda boleh membuat penampilan. Sesungguhnya tidak salah engkau membuat penampilan yang cantik, yang boleh secantik-cantiknya kalau boleh, ya. Tetapi lebih daripada itu, Anda harus bijak dalam mengurus keluarga masing-masing. Jadi maksudnya di sini adalah harus seimbang, ya. Tidak mengutamakan satu dan yang lain dipinggirkan, tidak begitu. Ya, harus seimbang. Ke-20. Dan seterusnya dalam ayat ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Sekali lagi, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Nah, apa maksudnya di sini? Saudara, pengajaran yang lembut ada di lidahnya. Wah. Hal ini sangat perlu diperhatikan oleh sang istri. Sebab istri yang cekap adalah ia tidak menggunakan lidahnya untuk menjatuhkan orang lain, ya, untuk bergosip. Gosip tahu kan? Ya. Menghina orang lain, memarahi anak-anak tanpa bertempat, memarahi suami dan orang yang sekitarnya, ya. Melainkan dia menggunakan perkataannya, lidahnya dengan penuh hikmat. Ya. Saya katakan harus dengan penuh hikmat, dengan cara memberi pengajaran, ya, dengan cara memberi pengajaran dengan kasih dan lemah lembut untuk menegur dalam kasih, ya, ya, bukan dengan kegeraman tapi dengan kasih, mengajar kesalahan anak-anak, suami dan juga orang sekitarnya. Jadi saudara, bagaimana dengan Anda yang berada di luar sana ataupun di rumah pada saat ini? Bagaimana cara engkau menggunakan perkataanmu, mulutmu, lidahmu? Apakah mulut lidahmu penuh dengan berkat, ya, ataupun kutukan, ataupun gosip, ataupun suka mencela, ataupun suka memarahi tanpa bertempat, ya? Dan disinilah peranan hikmat sang istri, ya, memainkan peranan yang sangat penting dalam dirinya. Sebab kata-kata tidak boleh dilampiaskan tanpa berpikir sebelum bertindak. Sebab ada kata orang begini, terlajak perahu. Terlajak perahu boleh ditarik balik, tapi terlajak kata, saudara, orang lain yang sakit hati kita tidak tahu. Makanya kepada ibu-ibu yang cakap, ya, seperti yang diinginkan oleh firman Tuhan, berhati-hatilah, bijaksanalah, bijaklah dan gunakanlah hikmatmu sebaik-baiknya demi kesejahteraan dalam keluarga. Ini yang kita mau kan? Makanya kita harus bijak menggunakan perkataan sesuai dengan kata firman Tuhan, ya, harus berhikmat, lidah perlu dipergunakan sebaik-baiknya, ya. Pengajaran yang lemah lembut ada pada lidahnya. Oke. Ayat ke-28. Ayat 28, anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Bagus kalau begini, ya. Kira-kira bagaimana, ya? Kalau seorang ibu ini bangun, ya, dia sudah siapkan, tiba-tiba anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Begitu pula suaminya memuji dia. Saya ingat lagi, musim dulu belum ada karantina. Di rumah kampung lagi di tengah sana. Bila saya bangun pagi, mama saya sudah berada di depan dapuran. Yang dulu itu kamu tahu lah, bukan pakai gas, kayu api saja, paling buat di bawah, duduk di sana. Saya datang dan
saya selalu sandar di di belakang mama saya itu dulu, ya, masa yang dulu karena dia pasang api, dia masak air dan sebagainya. Sifat tidak bahagia kan, ya, senang kita kalau berada dekat dengan ibu. Rajin mbak ibu ini dulu, rajin walaupun tinggal di dalam tengah hutan sana, tiada kanan, tapi awal bangun mempersiapkan segala sesuatu. Itulah saya sangat respect, saya sangat puji ini ibu-ibu dulu. Orang tidak mau main himpun pun, tapi rajin bukan main. Kerja penat, ori kata mencukupi segala keperluan, walaupun harga kata dulu wah gitu murah sekali. Duit pun mahal juga dulu lah, tinggi nilainya. Anak yang banyak, so kami ini ramai. 8 orang, tetapi dengan tubuh ibu yang kecil dapat memenuhi, dapat mencukupi keperluan keluarga. Ya sungguh indah sekali. Saya puji mama saya. Ya, walaupun kerja kampung sekalipun, ya cari jualan sayur untuk dijual dan sebagainya, tapi dapat mencukupi dalam keperluan keluarga. Tapi bagaimana dengan keadaan hidupnya sekarang? Ya? Wah, segala sesuatu indah, modern. Tetapi saudara, kalau banyak persengketaan terjadi dalam keluarga itu bagaimana? Apakah anaknya memuji? Nah, istri yang cakap kata firman Tuhan, ia akan mendapat puji-pujian dari anaknya. Bukan saja begitu, tapi dia disenangi oleh keluarganya. Bukan itu saja, dia menjadi contoh. Dia menjadi contoh pada anak-anak mereka. Dan dia akan ada sesuatu yang berkesan di mata anaknya, di mata keluarganya. Sehingga ia layak mendapat pujian dan menjadi motivasi pada anak-anaknya di masa depan di sana. Saudara, coba kalau teladan seorang ibu wanita yang tidak baik, yang malas, perkataannya selalu tidak menyenangkan hati. Dia seorang yang malas berusaha, hanya mementingkan kecantikan, tetapi tidak memiliki teladan hidup yang baik di dalam pergaulannya, di dalam masyarakat, ya, suka bergosip dan sebagainya. Jadi wanita-wanita begini kayak yang disebut berbahagia. Ya, saya pikir kalau ada orang tanya begini, kenapa mama kau begitu? Kenapa ibu mau begitu? Mungkin anak itu katakan begini, begitulah dia itu. Begitulah dia itu. Jawab pendek saja. Jadi Alkitab mengajak kepada kita semua para wanita, para istri, agar kita memiliki teladan hidup yang baik dalam keluarga kita masing-masing. Memiliki teladan hidup yang baik. Dan seterusnya saudara, dalam ayat yang ke 30 dan 31. Dalam ayat ke 30 dan 31 saya akan baca pada kita, berkata seperti begini. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, bagus sebagai istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah kata firman Tuhan. Ya. Ayat 30-31. Saudara, saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang itu hanya akan dinilai dari perbuatannya, tingkah lakunya, dan yang dampaknya untuk keluarga. Ya. Dan seorang istri akan mendapat pujian bila dia menjadi seorang istri yang takut akan Tuhan. Ya. Yang takutnya akan Tuhan. Dan seorang istri
yang dapat pujian hanyalah seorang istri yang cekap mengurus keluarganya dan memberikan yang dampak untuk yang dapat diteladani orang lain. Nah, kata firman Tuhan, kecantikan dan kemuliaan hanya sia-sia karena sementara saja, ya. Kecantikan itu hanya sementara saja dan hanya dapat memanipulasi keadaan sementara, tetapi tidak dapat memberikan dampak kepada orang lain, ya. Nah, inilah yang dapat kita belajar daripada firman Tuhan, ya. Dapat kita belajar daripada pengajar kitab Amsal yang dinyatakan oleh Raja Salomo, bagaimana menjadi istri yang cekap, ya. Itulah sebahagiannya, saudara, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab mau, firman Tuhan mau kita menjadi seorang istri yang bijak, yang cekap, ya, yang tahu, karena peranan seorang istri itu sangat besar dalam keluarganya. Maka itu kita harus, saudari harus, ya, para kaum mama harus menjadi seorang istri yang bijak dalam ataupun cekap dalam keluarganya. Jadi sebagai kesimpulannya, ajaran firman Tuhan pada hari ini, saudara, ya, kita tahu bahwa sejak dari dahulu kala, ya, sejak kitab Amsal ini ditulis ribuan tahun yang lampau, ya, yang mana nilai-nilai hidup seorang istri yang cekap seharusnya tidak pernah berubah, ya. Dan nilai-nilai hidup seorang istri yang cekap perlu dipertahankan. Sebabnya adalah bila nilai-nilai ini tidak lagi dianggap penting, maka rapuhlah kehidupan sebuah keluarga. Dan yang lebih parah lagi, akan menjadi rusaklah nama seorang suami sebagai sebagai seorang kepala dalam keluarga ataupun dalam rumah tangganya. Maka sebenarnya sekali lagi, peranan istri dalam keluarganya sebenarnya bukanlah sederhana, sebab seorang istri yang cekap harus bijak menempatkan dirinya dalam keadaan yang cekap, ya. Dia berperanan aktif di balik nama besar suaminya, ia dapat dipercaya suaminya dan sebagainya. Jadi peranan seorang istri bukanlah boleh dianggap mudah seperti yang kita pikirkan, tetapi buat semua istri dimanapun kita berada, saya mau katakan di sini bahwa semua yang bergelar istri itu harus menyadari bahwa dia adalah seorang istri yang istimewa. Dia seorang istri, dia merupakan permata yang indah dalam keluarganya, ya, berlian yang bermata dalam keluarganya, ya. Karena seorang istri itu dia turut mendukung dalam keberhasilan suaminya, ya. Seorang istri itu dia mendukung dalam keberhasilan anak-anaknya. Maka itu seorang istri permata dalam keluarga. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allahmu, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dan inilah firman Tuhan buat kita pada hari ini. Jadi kesempatan ini mari kita berdoa kepada ibu-ibu. Kita doakan ibu-ibu kita ataupun istri kita supaya mereka menjadi istri yang cekap, supaya mereka menjadi istri yang bijaksana, tahu mengurus keluarga dengan baik, ya. Bukan yang malas, tapi rajin berusaha, ya. Rajin berusaha. Dia tidak hanya mengutamakan, dia hanya tidak mau mengutamakan pendapatan suaminya, tapi dia sendiri mempunyai kerinduan, keinginan untuk menambah penghasilan pendapatan dalam keluarganya supaya keluarga diberkati Tuhan. Maka itu kita doakan semua ahli keluarga kita, istri-istri sepanjang hari wanita sedunia pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kami sudah mendengar firman Tuhan.
bagaimana menjadi seorang istri yang cekap seperti yang ditulis Salomo dalam kitab Amsal 31 10 sampai 31. Bapa di surga, kami bersyukur padamu. Maka itu kami berdoa kepada ibu-ibu kami, kepada istri ya, dimanapun berada, dalam sidang jemaat, dalam kawasan Bapak, ke daerah Bapak, di negeri Sabah, dan di mana juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati. Kepada ibu-ibu kami berdoa, siapapun dia, baik dia yang punya suami, ibu tunggal ataupun janda, kami berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka, keperluan mereka, ekonomi mereka, Tuhan memberkati. Biarlah setiap keluarga atau ibu-ibu mempunyai ataupun ada kebijaksanaan mengurus keluarga dengan baik, bijak mengatur keperluan keuangan dalam keluarga agar ada kesejahteraan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus berkati. Bapak di surga, kami tahu bahwa ada masalah yang berlaku dalam dunia, bukan dalam negara kayak Malaysia, sehingga ekonomi keluarga terjejas. Tetapi kami berdoa supaya Tuhan campur tangan dan memberkati, supaya kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan, ya, supaya ekonomi kami stabil kembali seperti sedia kala. Kami dapat bekerja, kami dapat memenuhi keperluan karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Yang jemaat Tuhan ya, berbahagia dimanapun engkau berada. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah setiap kali kau keluar dan masuk dari rumahmu, mulai sampai Maranatha. Karena kasih Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Kami berdoa dan mohon semuanya ini dalam nama Bapa kami di surga. Kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin. Selamat pagi dan Tuhan berkati.